Sebuah insiden pelayanan pelanggan yang memalukan terjadi di Wigo Houseware Marelan, melibatkan dua influencer Medan, Aleh dan Mila Agustin yang saat itu sedang berbelanja perlengkapan untuk korban banjir. Ketika Aleh bertanya tentang rak kompor portable, ia mendapatkan respon ketus dari seorang karyawan. Ketidaknyamanan meningkat saat mobilnya didesak untuk dipindahkan dari area parkir tanpa penjelasan jelas. Puncaknya, saat hendak meninggalkan toko, karyawan itu menampakkan raut wajah jutek dan lirikan tajam. Perlakuan buruk ini direkam dan diunggah Aleh yang dengan cepat menjadi viral. Menanggapi insiden yang memicu sorotan publik ini, pihak Wigo Marelan segera mengambil tindakan tegas. Melalui akun media sosial resmi mereka, pihak toko menyatakan telah menghubungi karyawan yang terlibat dan secara resmi memecat yang bersangkutan. Mereka turut mengunggah video pemecatan dan klarifikasi langsung sebagai bukti ketegasan. Pihak Wigo Marelan juga menyampaikan ucapan permintaan maaf atas segala keributan dan kegaduhan yang telah terjadi. Tindakan cepat ini diharapkan dapat meredam kemarahan netizen yang budiman sekaligus menegaskan komitmen toko terhadap standar pelayanan yang baik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Udah puas kau sekarang ya? Udah puas jiwamu, sanubarimu? Udah dipecat itu anak ya? Anak yang masih sangat muda, yang wajar saja ya dengan kelelahannya, dengan gaji yang minim dan pekerjaan yang maksi ya, wajar saja dia mudah lelah dan kau tidak mau memaafkan. Dengan gampangnya ya, kameramu langsung on dan follower-followermu juga ikut menghujat anak yang sangat muda itu ya kan. Dengan kemampuanmu kau bangga menjadi content creator yang punya banyak followers, sehingga kau merasa kau punya power gitu. Ada kepuasan batin kau anak itu dipecat kan. Ingat ya, ada hukum tabur tuai ya. Kenapa sih orang kok suka kali ya kalau orang lain dipecat? Kenapa sih kalian suka kali kalau memutuskan rezeki orang ya? Gak berpikir mungkin di belakangnya dia itu adalah seorang sandwich generation. Dia itu mungkin membantu biaya sekolah adik-adiknya ya? Gak memikirkan itu. Memang dangkal. Karyawan gue baru ulah lagi. Udah lihat ini belum? Kalau aku sing duwe toko ngono langsung yus ini. Terus mangsamu aku wis bangun persona branding toko koyo ono apa rumah samu toko kira butuh modal. Kok semua rusak koyo ngono kuwi lho. Rasa kakek ngomong. Cus. Heran deh. Kenapa aku jenenge langsung ae. Gemes langsung. Cus. Enggak mesti kali aku operasi-operasi hanya untuk ngelayanin kalian. Marpuah, biar tahu kau ya. Kalau bisa bukan muka kau aja yang kau operasi, bibir kau pun kau operasi, tahu kau. Orang di situ mau belanja, bukan mau situ mau minta-minta sama kau, tahu kau. Situ belanja lo orang lo, bukan sekali dua kali lo kalian kayak gini tahu. Rasa aku hampir semua ya karyawan Wigo ini memang kayak gitu perlakuannya. Apa memang harus syaratnya itu harus lantam gitu yang kerja di situ? Kalau memang syaratnya harus lantam, aku pun mau mendaftar ya kan. Soalnya enak gitu kita kalau melantam-lantami. Kalian kelantaman kali, orang situ mau beli marpuah, bukan mau minta, tahu kau. Ini kelantaman kali. Aku nengok videonya itu naik sasakku naik. Banyak yang bilang Wigo ini akan gulung tikar gara-gara bocah ini. Tapi kalau pandangan aku justru sebaliknya. Kalau seandainya ownernya ini mengambil kesempatan yang dalam keadaan viral-viralnya ini, justru mereka itu bukan gulung tikar, tapi malah naik. Seriusan. Kenapa? Karena gara-gara viral ini orang yang tidak tahu dengan Wigo jadi tahu. Saya aja nggak tahu dengan Wigo itu. Tapi sekarang setelah viral saya bisa tahu. Atau ada yang bilang itu kok kita cek di internet itu bintang 1, pelayanannya itu cuek-cuek. Nah ini kesempatan bagi Wigo
buktikan bahwasanya omongan mereka itu salah. Perbaiki sistemnya, udah itu upload terus kegiatan-kegiatan yang ada di Wigo itu, dari melayani konsumen, dari tata keramanya, itu perbaiki semua. Nanti itu kan itu memancing influencer datang ke situ untuk membuktikan apakah benar Wigo ini sejelek yang mereka katakan. Kalau sudah begitu, satu saja influencer yang dapat dipercaya oleh publik, terus dia tuh memberikan tanggapan yang bagus, lihat aja itu. Maka dari masyarakat itu yang berpikiran buruk akan pelan-pelan akan ke arah positif. Seriusan, ini sih pendapat aku ya maaf kalau salah. Tapi bagaimana menurut kalian? Boleh dipraktikkan. Menurut kalian bagaimana? Coba tulis di kolom komentar. Kalian tahu orang ini kan? Buat kakak, aku tahu kok kakak itu sudah dipecat oleh perusahaan Wigo Marelan. Tapi buat kakak jangan khawatir, karena banyak lagi di luar sana yang membutuhkan anggota kayak kakak. Perusahaan-perusahaan lain kayak koperasi. Kakak tahu koperasi kan? Tahu kan? Yang suka minjem-minjemin duit. Nah, itu satu. Yang kedua, kayak Mekar gitu yang suka juga minjemin duit ke rumah-rumah. Kakak, bagus sekali kakak untuk jadi bergabung dengan dua perusahaan ini. Karena apa? Karena satu, kakak galak, kakak lantam, ya kan? Kakak satu, yang ketiga kakak krea. Cocok kali kakak ke perusahaan yang dua ini, ya kan? Buat konsumen juga takut sama kakak. Takut karena kakak garang, lantam, ya kan, suka ngomong kotor juga, ya kan, takut, langsung lancar pembayaran. Aku jamin iya sih, ya kan. Buat kalian yang ada lowongan buat kakak ini, tolong kalian kasih lah lowongan, karena kasihan juga, ya kan, karena lantamnya itu luar biasa, ya kan. Kalau depanku top kayak ini, ya kan. Kayak mana menurut kalian? Bantu komen-komen lah, weh. Aduh, inilah yang lagi viral di Medan antara influencer dan toko karyawan Wigo. Kita bacakan di atas nih. Padahal parkir kita itu di tempat yang sudah disediakan oleh Wigo Marelan. Iya, parkirnya ada tepat. Tapi yang ada datang barang gitu loh ke tokonya, dan si karyawan ini memanggil orangnya untuk memindahkan mobilnya gitu loh, karena mobil barang tidak bisa masuk. Padahal ini cuma perkara parkir doang loh, walaupun kalian mau beli bahan bantuan ke apa gitu loh. Jadi stop lah memviralkan gitu loh. Mentang-mentang Anda punya power, sedangkan anak ini kalau dilihat dari psikolog ini tertekan gitu loh. Tetap dukung mbaknya. Dia untung si influencer ini videonya naik viral gitu loh. Jadi buat mbaknya tetap semangat. Kalau dipecat langsung DM Bang Ari tuh, dia mau memperkerjakannya loh. Oke? Coba komen netizen nih, yang bener komen nih. Dukung yang mana? Kalau saya tetap dukung mbaknya ini. Dukung mbaknya, tetap dukung mbaknya. Untuk mbaknya kalau dipecat DM Bang Ari motor tuh. Aduh, stop mengagung-agungkan influencer yang arogansi, yang temperamental intinya lah. Aduh. Gue juga pernah gitu ya datang ke sebuah toko atau pusat perbelanjaan yang dapat pelayannya itu agak judes, agak jutek, mukanya ditekuk kayak dompet lagi tanggung bulan, kayak karena gue kering habis buat nyuci motor. Ya memang jengkel gitu ya bahwasannya, padahal kita datang ke sana tuh niatnya baik, ingin berbelanja, dan kita datang ke sana bukan mau minta tapi mengeluarkan uang kita untuk mendapatkan suatu barang, tapi yang kita dapat malah respon yang kurang bagus dari para pelayannya gitu ya. Jengkel sih, marah sih ya, tapi mungkin sedikit masukan aja sih buat kedua belah pihak ya. Yang pertama untuk para penjaga toko atau karyawannya, mungkin kita harus sadar gitu, kita kerja di sana itu sebagai jasa pelayanan. Mau apapun masalah yang sedang kita hadapi, mau kita lagi mumet dengan urusan di rumah, atau mungkin bagi perempuan yang lagi sedang PMS atau segala macam, ya jangan dilimpahkan ke customer atau ke calon pembeli ya, karena kan kita juga harus menebar senyuman
ya walaupun hati menangis gitu ya kan, tapi senyuman harus tetap ditebar. Dan untuk yang pembeli, calon pembeli juga mungkin ya sedikit berlegowo lah bahasa Jawanya ya, istilahnya ya kalau emang kiranya kita udah ngelihat respon-respon yang kurang enak dari karyawan atau pelayannya, mungkin saran gua cabut aja kali gitu ya, atau pergi aja, nggak usah ditimpalin, nggak usah dipermasalahin, karena kan ya biar gimana pun juga kita nggak tahu permasalahan apa yang sedang dihadapin kayak gitu. Jadi ya mungkin gua di sini nggak mau memihak A memihak B ya, ada sudut pandang tersendiri dari masing-masing orang ya. Intinya mungkin lebih bisa sadar diri atau mungkin bisa mengerti situasi dari kondisi orang masing-masing kayak gitu sih ya. Nggak tahu kalau menurut pendapat kalian gimana.